Assalamualaikum sobat semua, perkenalkan nama saya Dea Ananda, NIM 2621104, kelas BK3C, UIN Bukit Tinggi. Baik, di sini saya akan melakukan praktek diagnosis kesulitan belajar yang mungkin dialami oleh peserta didik. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi kesulitan belajar yang mungkin dialami oleh peserta didik di tingkat SD. Nah, untuk mengidentifikasi kesulitan belajar ini, kita akan melakukan beberapa langkah disertai cara dan tekniknya. Untuk itu, mari simak video berikut ini. Kita sudah sampai di gerbang SDN 06 Batu Taba, Kecamatan Ampe Angke. Mari kita masuk. Kita akan menuju ruang kepala sekolah untuk meminta izin. Saya pun memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan ke sini, yaitu ingin mengidentifikasi kesulitan belajar yang mungkin dialami oleh peserta didik di sini. Kepala sekolahnya pun menerima dan mengizinkannya. Langkah pertama, identifikasi kasus kesulitan belajar. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kasus kesulitan belajar, yaitu kita akan menemui dan menandai mana peserta didik yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Di sini dapat kita lakukan dengan cara melihat ledger nilai. Apakah peserta didik ini nilainya di atas KKM atau di bawah? Di sini saya meminta ledger nilai kelas 3, yang mana wali kelasnya adalah kepala sekolah itu sendiri. Berdasarkan ledger nilai dan hasil observasi, di sini saya menemukan satu siswa yang berinisial SFR, di mana nilainya di bawah KKM dan juga saat mengerjakan tugas dia tergolong cukup lama menyelesaikannya. Langkah kedua, identifikasi letak masalah, kesulitan belajar. Pertama, kita akan membandingkan nilai prestasi dengan nilai KKM sehingga terlihat di mana dan mata pelajaran apa kesulitan itu terjadi. Kemudian kita membuat grafik prestasi belajar. Di sini akan terlihat jelas di mana posisi nilai tersebut. Dan yang terakhir, kita akan menganalisa lembar jawaban dari soal ujiannya. Di sini kita akan mengetahui atau mengidentifikasi pada kawasan tujuan belajar dan pokok bahasan mana kesulitan belajar itu terjadi. Dan di sini kita juga melihat absen si peserta didik ini, apakah dia sering hadir atau tidak hadir. Pada tabel ini terlihat peserta didik mengalami kesulitan pada mata pelajaran matematika dan SBDP. Terlihat ada 2 mata pelajaran yang di bawah KKM atau merah, dan 3 mata pelajaran lagi itu pas di batas KKM, dan satunya hanya lebih 1 angka, 76. Jadi yang di bawah KKM itu ada 2 orang. Soal matematika sama SBDP yang waktunya ujian itu Pak, sama lembar jawabannya. Di sini terlihat peserta didik ini mengalami kesulitan belajar pada bidang matematika, yaitu pokok bahasanya itu satuan bilangan, penyembelahan dalam bentuk soal cerita dalam tabel, selanjutnya pembagian dan pembagian dalam bentuk soal cerita. Kemudian pada bidang seni budaya, di sini peserta didik mengalami kesulitan pada hiasan dekoratif, tanda birama, ketukan pola irama, gerakan yang cocok mengiring lagu, teknik mengunting kertas dalam kolase. Langkah ketiga, identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar. Tujuan membagikan sosiometri agar kita dapat mengetahui bagaimana posisi peserta didik ini di dalam kelas, baik itu dalam belajar maupun bermain. Dari hasil sosiometri peserta didik SFR, yaitu pada nomor 21, di sini terlihat yang memilihnya ada 1 orang, dan di sini juga mereka saling klik. Hasil dari FKPMP di sini menunjukkan peserta didik ini mengalami kesulitan belajar pada bidang matematika, SBDP, dan PKN. Dan untuk bidang PKN di sini memang peserta didik ini pada batas KKM nilainya.
Tujuan membagikan aum umum agar kita dapat mengetahui masalah umum yang mungkin dialami oleh peserta didik ini. Dari hasil pengolahan aum umum terlihat bidang masalah yang tinggi yaitu pada pendidikan dan pengajaran, yaitu sebanyak 20%. Itu pada nomor masalah 20 dan 40. Secara berurutan, masalah yang dialami peserta didik ini yaitu sering dimarahi orang tua, bertengkar dengan adiknya, kemudian mengalami gangguan atau sakit mata, tidak disukai oleh teman, khawatir tidak dapat melanjutkan pelajaran, nilai-nilai di sekolah rendah, dan juga mengalami kesulitan karena terpaksa mengingkari janji. Tujuan membagikan aum PTSDL agar kita dapat mengetahui masalah yang mungkin dialami peserta didik dalam belajar, baik itu keterampilan, sarana, diri, ataupun lingkungan dan lainnya. Dari hasil pengolahan aum PTSDL, peserta didik mengalami masalah paling banyak itu pada prasyarat penguasaan materi pembelajaran, yaitu 45,45%. Kemudian baru diikuti keterampilan belajar dan juga diri sendiri. Sedangkan untuk sarana belajar itu malah 100% sudah mantap mutunya. Dan masalah lingkungan pun tidak ada. Beberapa masalah peserta didik yaitu PR yang diberikan guru itu tidak dipahaminya. Kemudian untuk mengikuti pelajaran besok harinya dia tidak mengulangi pelajaran sebelumnya. Dan juga di dalam kelas dia tidak suka bertanya kepada guru. Kemudian dia tidak mencatat hal-hal penting dari isi bacaan yang dia pelajari. Nilai ujian atau ulangan dia itu rendah karena kurang menguasai pelajaran, dan juga saat dia tidak masuk kelas, dia tidak meminjam atau mempelajari buku catatan teman. Dia jarang membaca terlebih dahulu bahan pelajaran yang akan diajarkan oleh guru. Kawan bermain, kalau di Maninjau dulu enggak, dia di rumah aja. Biasanya di rumah aja. Ya, dia bisa bersih. Dia kan kelainan mata bawaannya, yang udah bawa dari lahir. Ayahnya juga kayak gitu, ada yang keturunan gitu kan. So, ini aku apa kesulitan di kesehatan mertuanya. Cuma itu nampungnya juga pemain tidak, pokoknya mainnya aku kurang fokus. Kalau misalnya dia nggak KPR, biasanya dia agak sulit diminta untuk buka buku lagi. Jadi kalau dia KPR, dia pengen dia main. Sabtu itu dari Bandung, jarang dia demam. Kalau Sabtu ini, kalau yang beda dari anak yang lain itu cuma makannya. Kamu udah tahu loh, terus tahun kemarin alhamdulillah waktu dia kesini dia hayokkan, dia nggak mau, nggak dihayokkan, dia nggak ada kesadaran dari dia itu belum. Kadang pas ditonton video pelajaran kan lebih menarik kalau menurut kita ya. Kalau dia asal yang namanya pelajaran udah ini aja gitu, udah ketutup aja kayaknya. Walaupun dengan video buku bacanya menarik gitu, yang banyak gambarnya, nggak tertarik, dia tertarik belajar sebenarnya. Cuma dari kitanya yang kurang. Kalau dari kitanya kita udah usaha ya. SFR pindah dari lingkungan yang awalnya dia terbiasa di dalam rumah, kemudian ke lingkungan yang ramai sehingga dia sering main. Pada bidang umum dia sangat tertarik, namun kalau berkaitan dengan belajar sudah tertutup saja. Dulu ketika kelas 1 dia sudah bisa membaca dibandingkan teman sebayanya, dan juga fasilitas pun sudah diberikan, contohnya seperti mendownload video agar dia tertarik, kemudian juga memprintkan kali-kali agar dia hafal. Namun pada kenyataannya dia tidak hafal kali-kali. Sejak kecil dia sangat suka dengan menggambar. Di sini dapat terlihat pada gambar ini ada foto dia sedang menggambar dan juga karyanya.
Itu yang mereka dulu. Hai, hai. Yuk. Kemana kita? Kita udah sampai di Masjid, guys. Adiknya? Yang ada hijau. Itu kuningnya berarti. Oh. Lagi. Kemarin ada orang. Enggak apa-apa lah. Enggak tukang video aja. Itu pelajaran apa yang susah bagi Shoki? Matematika kadang. Terus bahasa Indonesia KKN. Kenapa susah? Kurang belajar. Kurang belajar. Kalau di sekolah? Ya. Kalau teman di sekolah gimana? Dia belajar menyelesaikan tugas. Siapa teman Shoki di kelas? Hah? Siapa teman Shoki di kelas? Ini ada Fatwi, Razmi, Azam, Heri, Timo, Nikola Mazaki, Yang lebih dekat sama siapa? sama Faizan. Oh. Yang dekat di samping kiri. Ada nggak yang berkelahi atau usil sama Shoki gitu? Siapa? Gimana biasanya dia usilnya? Nanti tuh dia kayak gini. Tuh kayak gini kan. Dinafas, boleh. Tutupnya lagi, itu yang belakang. Tuh, bawah nggak ada kakinya gitu kan. Udah lagi yang Terus kali-kali berapa yang hafal sama Shoki? 5. 5. Kali-kali berapa aja? 1 sampai 5. Ya, Kali-kali 6 nggak hafal. belum. Siapa? 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. 3 kali 6, 18. 4 kali 6, 24. Ya kan? 5 kali 6. Nah, sampai situ baru agak bingung dikit. Gak ingat lagi. Udah, kita selesai. Di sepeda sama berenang. Kalau berenangnya di mana biasanya? Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Enggak, maksudnya tempatnya. Di kolam atau tempat berenang. Ini tempat berenang. Di mana biasanya? Di Chicago, kata tahu kan? Oh, tahu. Itu sama bunda semuanya ikut pergi. Ikut. Minggu kemarin Shoki kemana? Minggu kemarin, Ya minggu. nggak ada mah rumah aja, nggak ada teman bisa. Terus ngapain aja di rumah? Nonton TV, ada belajar gambar. Belajar gambar. Enggak belajar matematika atau yang lain. Nggak belajar materi. Kenapa nggak belajar materi? Kurang suka. Kurang suka, harus suka lah. Kan tujuan belajar di sekolah kan itu. Kalau menggambar itu seperti bakat kita. Kak juga suka gambar. Hanya yang kemarin Kak buat itu. Tapi ada itu enggak? Misalkan kalau ada masalah di dalam diri Shoki atau enggak ada kebutuhan Shoki, misalkan Shoki pengen ini atau bagaimana. Coba cerita sama kakak. Atau ada masalah Shoki yang lain atau di sekolah atau masalah belajar, kenapa Shoki malas belajarnya? Enggak ada masalah satupun. Enggak ada masalah satupun. Tapi belajarnya, gaya belajarnya. Ya belajar tuh, misalkan Shoki tuh malas belajarnya. Kalau gaya belajarnya Lalai. tapi aku pakai pensil tuh agak suka nulisnya tadi. Kan ada pena, makanya aku pakai pensil supaya melatih kecepatan menulis pakai ini. Kalau pakai pena nanti kan kayak gitu, kayak tadi salah. Kan nanti kan akhirnya pakai pensil sama Iya. materinya. Iya.